Halo semuanya, perkenalkan nama aku Quinsha Aurelia Setiawan. Jadi di challenge aku yang ke-10 kali ini, aku akan membahas tentang communication mastery. Nah guys, eh, aku punya kunci dari komunikasi. Kalian tahu gak nih kunci dari komunikasi itu apa? Nah, kalau kalian nggak tahu, tonton video ini sampai habis ya. Aku pastiin kalian pasti dapat ilmu yang bermanfaat dan juga kalian bisa merubah cara berkomunikasi kalian. Bisa belajar juga gimana sih cara berkomunikasi yang baik. Kunci dari komunikasi yaitu hadir sepenuhnya dengan pikiran, mulut, dan juga hati. Di dalam komunikasi kita harus hadir sepenuhnya ya guys, hadir dalam secara pikiran, secara mulut, dan juga secara hati. Contohnya itu, pada saat acara keluarga, jangan asik dengan dunianya sendiri. Nah, kalau misalkan kita asik dengan handphone atau asik dengan dunianya sendiri, pasti tuh nggak hadir dalam pikiran, mulut, dan juga hati kan. Dan yang selanjutnya, aku punya dua tipe communication. Apa aja sih dua tipe itu? Nah, ada tipe internal dan juga ada tipe eksternal. Dan dua-duanya itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Kita mulai dari yang hal positif dulu atau yang komunikasi internal, yaitu komunikasi ke dalam diri kita sendiri. Nah, jadi internal itu hal-hal positif yang harus kita kasih ke dalam diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, contoh yang pertama yaitu fokus memikirkan hal-hal yang positif. Nah, kita fokus saja ke hal-hal yang positif. Kita jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Dan yang kedua, bersikap seolah mimpimu sudah tercapai. Nah, kita juga harus bersikap seolah-olah tuh mimpi kita sudah tercapai. Dan yang ketiga, yaitu selalu bersyukur. Nah, poin ketiga ini tuh benar-benar penting banget ya guys. Kita harus selalu bersyukur. Yang keempat, selalu melakukan afirmasi setiap hari. Melakukan afirmasi itu apa sih? Contohnya itu kita kasih semangat atau kasih kata-kata yang positif, yang baik terhadap diri kita sendiri. Ya, contohnya semangat, kamu pasti bisa. Nah, seperti itu. Dan yang kelima yaitu siap melakukan aksi. Jangan hanya menjadi penonton. Nah, kita harus melakukan aksi, jangan mau jadi penonton aja. Kalau bisa tuh kita yang seharusnya ditonton oleh banyak orang. Dan yang keenam, poin yang terakhir yaitu menentukan target yang harus dicapai. Jadi, kamu juga harus menentukan target yang ingin kamu capai. Misalnya kamu ingin membeli handphone, membeli motor, membeli mobil, dan juga membangun rumah. Nah, semua itu tuh harus kamu targetin, ya. Dan untuk yang selanjutnya adalah komunikasi eksternal, yaitu komunikasi keluar atau yang kita sampaikan. Nah, ada 4 jenis gaya komunikasi. Ada komunikasi pasif, agresif, pasif agresif, dan juga asertif. Dimulai dari yang komunikasi pasif, yaitu kurang percaya diri, body language yang buruk, dan juga tidak pernah komunikasi. Jadi kalau orang yang berkomunikasinya itu kurang pede dengan apa yang dia sampaikan atau apa yang ingin dia utarakan, dan juga bahasa tubuhnya yang buruk, itu termasuk orang yang komunikasinya pasif. Dan yang selanjutnya ada komunikasi agresif, yaitu sering memotong pembicaraan, body language yang jelas, dan juga mendominasi pembicaraan. Nah, jadi kalau komunikasi agresif itu kan sering memotong pembicaraan. Jadi kalau ada orang yang lagi ngomong, belum selesai ngomong, tiba-tiba kamu udah langsung
motong pembicaraannya. Nah, itu nggak boleh ya guys. Dan juga kamu mendominasi pembicaraannya itu, kamu ingin selalu didengar tanpa kamu ingin mendengar orang lain. Kamu ingin yang selalu di atas. Dan yang selanjutnya ada komunikasi pasif agresif, yaitu sering bergumam, bahasa tubuh tidak sesuai, dan menggunakan sindiran. Jadi yang komunikasi pasif agresif itu ya sering bergumam, bahasa tubuhnya itu nggak sesuai, misalkan kayak ya keluar dari pembicaraan lah bahasa tubuhnya, dan juga menggunakan sindiran. Jadi kalau dia lagi ngomong tuh ya dia menggunakan sindiran gitu. Nah, dan yang terakhir itu adalah asertif atau komunikasi asertif, yaitu orang yang sangat positif, berkomunikasi secara positif, yaitu jujur, terbuka dengan pendapat orang lain, dan juga menyampaikan pesan dengan jelas. Nah, jadi tuh kalau kalian ingin menjadi communication mastery itu, kalian harus memiliki gaya komunikasi asertif, yaitu harus jujur, terbuka dengan pendapat orang lain, dan juga menyampaikan pesan dengan jelas. Nah, yang selanjutnya aku punya 8 kunci komunikasi eksternal nih guys. Kalian penasaran gak nih, apa aja sih 8 kunci itu? Nah, yang pertama itu ada niat baik. Yang kedua, tambah pengetahuan. Kita harus menambah pengetahuan kita. Nah, kalau misalkan pengetahuan kita itu aja, atau kita tidak memiliki pengetahuan, pasti kan bingung juga dong, apa sih yang harus kita sampaikan terhadap orang-orang. Dan yang ketiga yaitu banyak berlatih. Yang keempat, melawan rasa malu dan takut. Nah, kita harus melawan rasa malu kita dan juga rasa takut kita untuk berkomunikasi ya. Misalkan kalian mau presentasi nih di depan teman-teman kelas kalian, kalian malu, kalian takut ditertawakan, atau takut tidak sesuai, takut salah. Nah, kalian harus bisa melawan rasa itu. Dan yang kelima yaitu lakukan kontak mata. Kalau kalian berkomunikasi secara langsung, kalian harus melakukan kontak mata atau ace to ace. Nah, jadi ini tuh kayak menambah kesan lebih, ya lebih enak aja komunikasinya kalau saling tatap mata. Dan yang keenam yaitu banyak tersenyum. Kita juga harus banyak tersenyum dalam menyampaikan sesuatu pesan. Dan yang ketujuh adalah salah adalah guru. Nah, kalau kalian salah, kalian jangan langsung malu dan kayak langsung, enggak, aku udah gak mau lagi berbicara depan umum karena aku takut salah lagi. Nah, kalian jangan kayak gitu. Kalian harus menjadikan kesalahan adalah sebuah guru. Nah, dan yang terakhir, yang ke-8, ini yang paling penting, yaitu kalian harus selalu berdoa. Nah, sebelum melakukan komunikasi atau presentasi atau menyampaikan sesuatu hal terhadap orang lain tuh, kalian juga yang pastinya harus berdoa dulu agar diberi kelancaran semuanya. Nah, sekian materi communication mastery dari aku, Punya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Bye bye.